Oke, kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone dengan desain yang mantep banget ya, bagus banget dan enak di genggaman tangan nih, kemudian punya daya tahan baterai yang awet 5000 mAh dan punya kualitas layar yang bagus dan sudah 90 Hz dan pastinya punya 4 buah kamera belakang. Nah, sepertinya Samsung Galaxy M32 ini tuh sangat cocok buat kalian beli. Di video ini gue bakal bahas beberapa aspek ya. Yang pertama kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes fingerprint-nya, face unlock-nya, dan kita bakal tes NFC-nya juga karena HP ini tuh sudah punya NFC, cakep banget, gue suka ya. Kemudian kita bakal tes performanya juga, Antutu, Geekbench, sensor box-nya. Kemudian kita bakal tes kualitas Netflix-nya juga, dan kita bakal tes kameranya pastinya ya. Kita bakal lihat bagaimana fiturnya dan ya bagaimana hasil kameranya. Dan kemudian terakhir kita bakal tes gamingnya menggunakan Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Nah, seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya ya, kita bumper simple dulu. Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon ya. Kalau misalnya kalian suka dan hobi informasi gadget ataupun teknologi seperti ini, jangan lupa kalian langsung aja subscribe channel Rizwan Zon ini ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Rizwan Zon. Dan sekarang langsung aja, mari kita lanjut ke videonya mengenai Samsung Galaxy M32. Oke, langsung aja mari kita unboxing plus Samsung Galaxy M32 ini. Varian yang gue punya ini tuh berwarna black atau hitam dengan ROM 128GB dan RAM 8GB. Di paket pembeliannya ini tuh kita dapat buku panduan dan kartu garansi. Kemudian pastinya kita dapat smartphone-nya dan ini ada informasi 3 selling point dari HP ini. Infinity U display, layarnya ada notch dan sudah Super AMOLED dengan 90 Hz. Kemudian quad kamera, berarti ada 4 buah kamera belakang dan tersedia juga fingerprint scanner. Kemudian ada stiker IMEI. Terus ini ada adapter charger dengan output 15 watt. Sayangnya nih, nggak langsung dikasih 25 watt. Padahal HP ini tuh sudah support dengan 25 watt super fast charging. Terus ada USB Type-C, ya ini sudah pakai USB Type-C ya, mantap. Dan terakhir ada SIM ejector. Kemudian ada 3 varian warna untuk HP ini, warna biru, hitam, dan putih. Untuk harganya, HP ini tuh dibanderol dengan harga Rp3.299.000. Cuman sayang ya, flash sale-nya sudah beres. Padahal kalau flash sale harganya ini tuh Rp3.099.000. Walaupun berbahan plastik, tapi back cover-nya ini tuh dibuat dengan finishing seperti kaca dan punya desain yang sangat menarik dan terlihat fresh. Samsung menyebutnya dengan prism pattern. Kalau kita pegang, pada permukaannya ini tuh rata ya, polos, tidak ada tekstur sama sekali. Tetapi kalau kita lihat, desain garis bersinarnya ini tuh seperti ada di permukaan, padahal berada di dalam back cover-nya ini. Kalau kayak gini ceritanya, berbahan plastik aja ya sudah sangat amat membuat kesan berbeda ya. Pokoknya gue salut banget buat Samsung. Punya baterai jumbo 5000 mAh, tapi bodi HP ini tuh cukup tipis ya, tidak begitu bulky, dan jujur ya, HP ini tuh sangat nyaman di genggaman tangan. Serius, enak banget dipegangnya tuh. Di bagian belakang terdapat bump kamera yang gua suka ya, walaupun desainnya cukup mainstream untuk zaman sekarang, tapi bump kameranya ini tuh tidak begitu tebal, masih di batas wajar, jadi gua suka. Di dalamnya ada 4 buah kamera dan sementara LED flashnya ini tuh berada terpisah dengan bump kameranya ini. Selama gua menggunakan HP ini, untuk face unlock-nya ini tuh berjalan dengan baik ya, dan jarang meleset, apalagi di kondisi cahaya yang cukup. Di bagian kanannya ada tombol power dan volume ya, yang cukup kliki, enak banget pokoknya. Untuk tombol powernya ini tuh sekaligus sensor fingerprint yang responsif dan cukup akurat. Gua coba buka kunci pakai sidik jari dan nggak pernah meleset. Dan ini tuh sangat amat cocok ya di kondisi saat ini, ya emang cocoknya fingerprint sih kalau menurut gua. Terus yang gue suka dari HP Samsung zaman sekarang, harga segini saja sudah dilengkapi dengan NFC atau Near Field Communication. Jadi mau cek saldo ataupun isi saldo e-money bisa langsung dari HP ini. Dan menariknya nih, kita nggak perlu install aplikasi tambahan ya, karena Samsung punya aplikasi yang namanya Samsung Pay. Kemudian di bagian atasnya ini tuh ada lubang mikrofon, terus di kirinya ini tuh ada dedicated slot ya, dedicated slot SIM dan micro SD sampai 1 TB. Bagian bawahnya ini tuh ada port jack audio, mikrofon, port USB Type-C dan lubang speaker. Silahkan nih teman-teman gunakan headset ya supaya terdengar jelas gimana hasil speaker dari Samsung Galaxy M32 ini.
Oke, baik. Selanjutnya bagaimana untuk layarnya? HP ini hadir dengan layar Infinity U Display dengan ukuran 6,4 inci ya, Full HD+, menggunakan panelnya ini tuh Super AMOLED ya, dengan refresh rate 90 Hz, mantap ya, dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Nah, karena 90 Hz, jadi digunakan bermain game ataupun scrolling Instagram misalnya, akan jauh terasa lebih smooth dan mulus. Karena sudah Super AMOLED, padahal lebih bagus kalau fingerprintnya ini tuh di bagian layar ya, pasti keren banget ini HP. Nah, gambar yang dihasilkan di layarnya ini tuh sudah bagus banget ya untuk di kelasnya. Udah tau lah ya, Super AMOLED itu warnanya enak dilihat, warnanya vivid ya, dan bagus banget, saturasinya juga pas, dan pastinya detail terlihat tajam. Dan buat kalian yang hobi nonton Netflix, di HP ini tuh kita bisa streaming Netflix di kualitas high definition, karena HP ini punya sertifikat L1. Sejauh ini ketika gue menggunakan HP ini ya untuk nonton film, nonton Netflix, HP ini tuh sudah bisa memberikan experience yang cukup berbeda ya, karena layarnya sudah bagus banget, jadi konten ditampilkan dengan baik, dan audionya juga atau speakernya juga sudah bisa memberikan kualitas audio yang sudah sangat cukup di kelasnya. Kemudian untuk kameranya punya 4 buah kamera belakang dengan konfigurasi 64 megapiksel lensa utama, kemudian 8 megapiksel ultra wide angle, kemudian 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapikselnya lagi depth kamera. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 20 megapiksel. Untuk fitur kameranya ini tuh ada AR Double, kemudian mode Pro, panorama, kemudian mode food juga ya untuk foto makanan. Ada juga mode night ya, kemudian ada makro, slow motion, ini di 120 frame per second di 720 pixel, dan ada juga hyperlapse. Untuk perekaman video, baik kamera belakang ataupun kamera depan bisa merekam di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Dan menariknya nih, pada perekaman videonya ini tuh terdapat fitur video stabilization agar video yang dihasilkan lebih stabil. Nah, berikut adalah hasil foto dan videonya. Teman-teman bisa langsung aja komentar di kolom komentar, oke? Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Samsung Galaxy M32 ya. Ini gua sengaja nyari tempat yang ada sawah-sawahnya gitu biar nggak ketemu banyak orang ya. Jadi kita aman bikin kontennya. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Ini mentoknya memang di 30 frame per second. Cakep nih. Nah. Kemudian ini adalah video untuk ultra wide angle-nya. Jadi memang harus kita stop dulu ya dari mode biasa atau mode normal, kemudian baru kita bisa merekam
di lensa ultra wide-nya. Ini dimentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Teman-teman bisa nilai sendiri ya bagaimana kualitasnya. Nih Kai, sini. Nah, sekarang lanjut untuk performanya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset dari MediaTek ya, MediaTek Helio G80, RAM-nya 8GB, ROM-nya 128GB, kemudian menggunakan Android 11 dan One UI 3.1, baterainya 5000 mAh yang sudah support dengan 25 watt super fast charging, walaupun sebenarnya di boxnya cuma 15 watt. Nah, melihat dari skornya nih, HP ini tuh sudah sangat cukup ya untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Mulai dari aktivitas kasual, belajar online untuk sekolah, entertainment, bahkan sampai main game. Terlebih lagi nih, dengan baterai 5000 mAh, kita bisa sangat jarang ketemu casan ataupun powerbank. Baterai yang jumbo ini tuh mendukung penggunaan untuk terus beraktivitas menggunakan HP ini. Di kondisi sekarang misalnya ya, belajar online ataupun push rank nih main game, bakalan terbantu banget dengan device ini. Oh iya, untuk sensornya, di HP ini tuh terbilang lengkap ya. Yang absen cuma sensor tekanan dan sensor suhu. Nah, sensor giroskop ini juga hadir ya. Berguna banget untuk yang suka main game ataupun untuk aplikasi Kompas. Cuman gue juga nggak tahu nih, ini tuh hardware atau software. Yang jelas infonya dari vendor STM. Nah, sekarang mari kita coba bermain game Mobile Legends ya dan PUBG. Nah, pada settingan Mobile Legends, teman-teman bisa lihat, kita bisa set di rata kanan dengan kualitas high ya, dengan high frame rate-nya juga bisa kita aktifkan. Dan selama gua coba, jujur ya, game berjalan sangat baik dan nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada kendala sama sekali ya, nggak ada frame drop ataupun stutter, dan layarnya juga sangat enak banget gitu. Jadi kalau gua gerakin hero-heronya tuh ataupun ya di gerak-gerakin itu enak banget. Layarnya juga cukup responsif ya intinya dan sensitif, sehingga bermain game sangat terbantu karena layarnya memberikan performa yang maksimal. Nah, sementara nih pada settingan PUBG, kita bisa memilih di Smooth Ultra atau High di kualitas HD. Gua coba bermain tim deathmatch ya, dan game berjalan dengan lancar. Ini juga enak banget ya, dan gua rasa ini layarnya yang 90Hz ini tuh sepertinya memang membuat game terasa lebih baik dimainkan di layarnya ini ya. Jadi sepertinya nih touch apa ya namanya? Sepertinya touch sampling rate-nya ini tuh cukup bagus, sehingga ya sentuhan jari ke layarnya ini tuh bisa direspon dengan sangat baik. Jadi itu membantu kita bermain game jauh lebih responsif. Oke, baik. Sedikit kesimpulan mengenai Samsung Galaxy M32 ini, menurut gue ini adalah smartphone yang sangat cocok digunakan sebagai daily driver. Karena apa? Karena dia tuh punya layar yang bagus ya. Jadi bisa menampilkan konten yang sangat baik. Jadi kita tuh bakal betah aja gitu. Entah itu browsing, kita edit foto, edit video, kemudian kita bisa main game juga, enak banget. Terus kita nonton juga, ini enak banget. Jadi ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas harian ataupun kasual. Kemudian daya tahan baterainya juga ini sudah awet ya, 5000 mAh. Jadi ya kita nggak bakal sering-sering ngecas ataupun kita nggak bakal perlu bawa powerbank kemana-mana karena daya tahan baterainya sudah cukup awet. Dan yang paling penting ya kalau misalnya kalian suka foto-foto, kameranya juga sudah oke menurut gua ya, udah oke di harga segini udah oke. Dan HDR-nya juga ini bekerja dengan sangat baik, cakep banget. Mau depan ataupun kamera belakang ini udah oke banget. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar ataupun DM gue di Instagram di @rizwanzone. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Gue pamit dan bye.